Ya, oke, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, gimana kabar hari ini? Apakah ceria, senang, dan apakah sudah sarapan tadi pagi? Oh, nampaknya sudah sarapan semua ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa dulu. Doa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya kita ini Bapak absen dulu ya. Yang pertama Arya hadir, yang kedua Nata hadir, yang ketiga Daniel hadir, keempat Donald hadir, yang kelima Nopri hadir, yang keenam Indra hadir, yang ketujuh Mia hadir. Oke, nampaknya hadir semua. Ya, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang Cespas bola basket. Ya, ada yang tahu Cespas bola basket? Udah tahu ya. Dan sebelum kita masuki materi yang itu, materi Cespas bola basket, alangkah baiknya kita mengenalkan dulu apa itu bola basket dan siapakah itu pendirinya. Bola basket itu ditemukan oleh Dr. James Smith pada tahun 1891 di Massachusetts, Amerika Serikat. Dia itu tidak sengaja menemukan permainan itu, dan siswa harus tahu Dr. James ini adalah guru olahraga di sebuah sekolah di sana. Dan Dr. James itu bingung. Dia pada musim dingin, banyak salju, dan dia itu bingung hari ini apalah kegiatan kita biar bisa olahraga di dalam ruangan. Dan dia tidak sengaja waktu itu masukkan buah apel ke dalam ember, dan dia berpikir, wah, ini bisa jadi permainan. Dan dari situlah terciptanya awal mulanya permainan bola basket. Oke, bola basket itu bisa dipermainkan di dalam indoor maupun outdoor. Dan permainan resminya bola basket ini pada tahun 1892 di Amerika Serikat juga. Dan permainan bola basket ini terdiri dari 5 pemain. Dan biasanya bola basket ini biasanya ada pula pemain cadangan. Ini cadangan. Dan bola basket masuk ke Indonesia pertama kali dari pedagang Tiongkok atau Tionghoa atau Cina, bisa juga. Dan membawa bola basket itu ke negara Indonesia. Pedagang dari Cina sana membawa pertama kali bola basket ke Indonesia. Dan persatuan dunia dan organisasi basketball di dunia adalah FIBA. FIBA adalah kepanjangan dari Federation International Basketball Amateur. Dan kalau di Indonesia itu organisasi adalah Perbasi, Satuan Bola Basket Seluruh Indonesia. Itunya dibentuk pada tahun 1925 kalau Perbasinya. Oke, dan kita masuki materi tentang passing dulu ya. Passing itu ada beberapa teknik. Yang pertama passing chest pass,
passing bone pass dan passing hot pass. Sebelum kita masuki 3 teknik itu, Bapak ingin bertanya, apakah anak murid sudah mengerti tentang sejarahnya dulu? Oh, nampaknya sudah mengerti. Oke, Bapak akan berikan penjelasan tentang passing ya. Passing itu teknik dasar yang harus bisa oleh pemain basket. Karena permainan bola basket antara lain passing itu kita bisa mengoper kepada kawan yang jauh dan sepi dan nggak jaga oleh para lawan. Passing itu, dan bisa menggunakan kedua tangan dan satu tangan. Dan ini bisa juga passing ini bisa juga dibuat untuk mematikan serangan lawan. Karena teknik passing ini latihannya agak sulit dan tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah, sedang-sedang saja. Karena latihannya harus bersungguh-sungguh. Karena takutnya kita akan kelalaian. Dan kita itu Bapak penjelasan dulu tentang apa itu teknik passing dulu ya, sebelum kita masuki materi inti kita tentang passing chest pass. Bapak ini lagi relasi lagi beberapa lagi gunaan caranya. Passing ini juga bisa bervariasi. Cara latihannya bisa dipervariasi dan bisa juga dibentuk game. Ya, bisa. Passing itu juga bentuk game. Nah, passing bone pass bisa, chest pass bisa, dan overhead pass bisa. Itu bisa digunakan untuk dalam permainan. Oke, sebelum kita ini coba murid-murid ada berapa passing lagi? Bapak tadi kan udah sebuti berapa. Pertama kan passing bone pass sudah Bapak sebuti. Yang kedua apa tadi? Chest pass ya. Dan kita harus melalui kita harus mempelajari tiga tentang passing itu. Yang pertama passing chest pass, materi kurikulum kita kan akan kita bahas, tapi kita bahas dulu yang 2 passing dulu ya. Pertama passing bone pass. Passing bone pass ini biasanya dipantuli ke bawah. Ya, dipantuli ke bawah, cara memainkan atau di bawah. Dan tangan sama kayak gini. Oke, akan Bapak praktekkan ya. Pertama passing ini, kalau passing bone pass, tangan kita harus, bola jari sama ini ketemu. Dan cara lemparnya pun harus gini ke bawah biar memalukan kepada kawan. Ya, gunanya biar musuh itu susah untuk menangkapnya bola pantulan, karena bola itu agak sulit. Contohnya kan kaki harus sama jajar kan. Nah, bola itu dipantuli ke bawah. Itu teknik pertama tentang kontak. Yang kedua adalah overhead pass. Ini gunaannya bisa oper jauh juga bisa, menggunakan dua tangan bisa. Ini menggunakan tangan bisa overhead pass ini. Satu tangan jarang, tapi ada yang kalau tangan gini, satu tangan gini. Tapi satu tangan jarang, rata-rata 2 tangan orang ngelatih. Dan overhead pass ini
digunakan saat kawan kosong, kawan jauh kan, tapi di kosong jauh. Biar apa contoh ya teknik operate pass yang kaki sejajar kan, kaki sejajar ya, dan kepala dan bola jangan di sini, nanti bahaya. Jadi kita taruh di atas kepala kita gini contohnya ya. Contoh di kita cara prakteknya anak-anak ya, gini caranya. Kaki kaki harus sejajar dengan ini, tangan kelempar ke atas, oke ya. Dan biasanya kan itu untuk yang kita lempar jauh. Pengen jauh bisa, kalau pemain dekat agak jarang. Kalau pemain dekat lempar gini agak jarang, rata-rata bisa bon pass, chest pass kalau ngoper kawan dekat biasanya. Nah, kalau rata-rata kalau operate pass ini pemainnya jarang bersebut jauh. Oke. Dan kita akan masuki materi kita. Dan kita masuki tentang materi kita adalah teknik passing chest pass. Passing chest pass ini tidak dilakukan secara sembarangan atau tidak pakai teknik, karena teknik sih akan sebuah teknik dan melakukan teknik. Tidak boleh digunakan teknik dan tidak boleh menggunakan sembarangan teknik chest pass, karena chest pass adalah operan dada. Ya, ini kegunaannya untuk bisa mengoper. Ini bisa rata-rata sasaran kita melakukan chest pass ini pada kawan. Sasaran bisa jarak dekat chest pass bisa, dan chest pass ini sangat bagus juga saat teman lagi kosong nggak dikawal, jadi kita gini. Tapi kalau jauh enaknya sih open pass, karena chest pass ini menggunakan lebih dulu ya, cara menggunakan cara tekniknya ya. Oke, yang pertama kaki yang paling dominan siswa yang mana, antara kiri dan kanan. Jadi kalau para siswa kuat di kanan, kalau depan kiri, kaki kiri, depan yang paling dominan depan. Oke, jadi kan bola sejajar ini, bola gini kan, nah, jangan melewati. Oke, nah, tangan sama jempol harus ketemu. Ini contohnya. Nah, sejajar dada, dan ini lengan selebar bahu, jangan kelewatan, nanti ada kabar fatalnya. Oke, biar kaki dominan, tangan kiri. Oke, jadi tumpuan kita tuh harus bagus, harus ini. Dan cara melemparnya pun, setelah kita lempar, badan kita harus maju ke depan, tuh, ini ya, kaki ke depan. Nah, dan bola itu biar badan kita tuh harus terdorong ke depan untuk melakukan passing chest pass ya, melakukan dorong ke depan kita. Dan habis itu ini pula bisa dibuat permainan passing chest pass ya, karena ini bisa digunakan untuk permainan, bisa permainan alat chest pass ini bisa digunakan untuk permainan. Dan ini bervariasi juga cara permainannya. Dan passing chest pass ini harus dilakukan dengan cara yang chest pass ini lebih bagusnya kalau latihannya itu berpasang-pasangan. Kenapa? Ada yang belum mengerti? Karena chest pass ini kita bisa menilai pasangan kita apakah benar cara dia ngelemparnya apa tidak. Secara pasangan enak,
pertama kita lakukan ini kawan lagi kan, itu caranya enak karena kita bisa menilai teman kita apakah dia benar, apakah dia salah. Jadi kalau melakukan rame-rame ini juga enak masuk pas ini. Tapi satu nanti kalau banyak keramaian itu jadi kita nggak enak. Lebih enak juga kita berpasang-pasangan. Jadi sebaiknya pelatih pas ini lakukan teknik ini dilatih serajin-rajin mungkin dan serajin-rajin mungkin dan segiatnya lagi latih basket ini. Karena itulah teknik passing pas ini tidak digunakan secara sembarangan. Karena harus gunakan teknik yang pas. Takutnya kalau sembarangan tangan keras, seleo kan kena bola susah nangkapnya. Ya dapat tangan kan jadi sakit, jadi apa nggak enak. Daripada cedera dikit. Dan chest pass ini juga bagus juga untuk mematikan alur bola lawan, karena kan kita tidak tahu lawan itu ngelemparnya langsung kan tiba-tiba dapat kita itu bisa matikan bola lawan dengan cara kan, karena tiba-tiba kan dia kan lempar, musuh itu lempar pada kawan yang itu, tapi lempar ke arah kita, itu bisa matikan arah bola lawan dan kita bisa ngoper kepada kawan yang sedang kosong kan, itu bisa. Dan passing pas ini juga passing pas ini juga sering juga kita lalui dalam sebuah kayak seperti latihan kombinasi, bisa juga chest pass dibuat kombinasi antara overhead pass, bound pass, sama itu bisa dikombinasikan juga. Kalau ada sebuah challenge kan permainan atau latihan untuk melatih teknik passing kita biar supaya kita latihan passing kita benar, itu bisa lakukan juga. Dan passing chest pass ini detailnya sangat bagus karena sebuah permainan itu pasti rata-rata semua permainan itu pasti semua teknik dimainkan dan cara pasti semua dimainkan, karena cara berpas, chest pass maupun opera pass pasti semua itu dimainkan, semua teknik passing itu. Karena materi kita tentang pas ini kan tentang passing chest pass, Bapak jelasi dulu yang tentang passing chest pass ini. Bound pass sama itu bakal dulu, nanti kita telusuri lagi lebih dalam. Karena Pak itu passing chest pass ini seperti biasanya pasti dibuat di latihan seperti latihan basket. Oke, sekian Bapak mengasihi sedikit pelajaran tentang bola basket dan sejarahnya sudah, dan materi kita passing chest pass sudah Bapak jelasin. Oke, untuk mengakhiri pelajaran ini alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, cukup. Hai, sebelum kita mengakhirinya, ada yang ingin bertanya tentang chest pass ini?
ya, tentang cara tekniknya, cara Bapak tadi menjelasi. Ada yang kurang mengerti apa sudah mengerti? Nampaknya para murid sudah mengerti. Oke, Bapak akhiri mata pelajaran hari ini. Pada hari ini mau seandainya Bapak ada salah perkataan, salah ucapan, Bapak minta mohon pada Tuhan, Bapak minta ampun. Oke, selamat pagi.